Oke, selamat datang. Kali ini kita akan bedah bareng-bareng salah satu konsep paling fundamental dalam bisnis, yaitu manajemen kualitas. Ini tuh kunci buat ngerti kenapa ada perusahaan yang sukses banget dan ada juga yang gagal. Yuk, kita mulai. Nah, pertanyaan pertama, dan ini yang paling sering jadi salah kaprah. Kalau kita dengar kata kualitas, pasti langsung kebayangkan produk mewah, harga selangit. Tapi beneran gitu ya? Ternyata cara pandang kayak gini tuh udah ketinggalan zaman. Coba deh kita lihat pergeserannya. Dulu, orang mikir kualitas itu sama dengan nambah biaya. Fokusnya cuma gimana caranya produksi sebanyak-banyaknya. Sekarang, paradigmanya udah kebalik total. Kualitas itu justru dilihat sebagai cara buat menghemat uang, sebuah keharusan biar bisa bersaing, dan fokus utamanya adalah apa yang benar-benar pelanggan butuhin. Oke, jadi kalau kualitas itu bukan soal kemewahan, terus apa dong artinya? Nah, buat jawab ini, kita perlu lihat pemikiran dari para pelopor di bidang ini. Intinya dari Juran itu simple banget, tepat guna. Jadi, sebuah ponsel yang bisa diandalin buat telepon dan kirim pesan, itu udah berkualitas loh. Nggak perlu punya kamera super canggih yang mungkin nggak akan pernah kita pakai. Simple kan? Nah, Deming ini nambahin satu lagi nih, dimensi waktu yang penting banget. Kualitas itu bukan cuma soal memenuhi kebutuhan yang ada sekarang, tapi juga bisa nebak apa yang bakal dibutuhin pelanggan nanti. Jadi pandangannya itu proaktif, bukan cuma bereaksi aja. Jadi, kalau kita simpulkan, kuncinya tuh di sini. Kualitas adalah soal menjadi yang paling pas. Kualitas itu jembatan antara apa yang dijanjikan sama produsen dan apa yang beneran dibutuhin sama konsumen. Bukan soal fitur yang seabrek, tapi soal ketepatan fungsi dan pemenuhan kebutuhan. Oke, definisinya udah dapat. Sekarang, kenapa sih konsep ini bisa begitu kuat? Kenapa menerapkan manajemen kualitas dengan benar bisa jadi semacam kekuatan super buat sebuah perusahaan? Manfaatnya tuh gede banget. Reputasi yang bagus ya pasti bangun kepercayaan. Kepercayaan bakal bikin pangsa pasar naik dan bikin pelanggan jadi setia. Tapi, coba lihat poin yang terakhir, mengurangi biaya. Nah, ini nih bagian yang sering bikin orang bingung. Ini pertanyaan kuncinya, kedengerannya aneh kan? Gimana ceritanya usaha lebih buat kualitas, malah bikin pengeluaran jadi lebih sedikit? Jawabannya simple banget sebetulnya. Kualitas sejati itu bukan soal benerin produk rusak di akhir, tapi soal membangun proses yang mencegah kerusakan itu terjadi dari awal. Dan grafik ini ngegambarinnya dengan jelas banget. Coba bayangin ya, kalau kita nemuin dan benerin kesalahan pas masih di tahap desain, biayanya mungkin cuma $1. Kecil, tapi kalau kesalahan yang sama lolos ke tahap produksi, biayanya bisa loncat 10 kali lipat. Dan yang paling horor, kalau yang nemuin itu pelanggan, biayanya bisa meledak sampai 100 kali lipat. Belum lagi kita ngomongin biaya garansi, penarikan produk, dan rusaknya reputasi yang nggak ternilai harganya. Oke, konsepnya masuk akal banget. Sekarang kita coba lihat gimana penerapannya di dunia nyata. Soalnya, ngukur kualitas barang fisik sama jasa itu beda loh. Ingat ya, prinsip intinya sih tetap sama, kesesuaian dengan tujuan. Cuma, parameter atau dimensinya ada yang bakal beda. Kalau produk kan bisa kita sentuh, bisa kita lihat. Kalau jasa, seringnya nggak kelihatan wujudnya. Nah, di tabel ini kelihatan jelas banget bedanya. Untuk produk, kita lihat kinerjanya, fiturnya, daya tahannya. Sementara buat jasa, kualitasnya diukur dari hal-hal kayak keandalan, kompetensi stafnya, keamanannya, sampai kemudahan akses. Tujuannya sama-sama kepuasan pelanggan, cuma tolok ukurnya aja yang beda. Nah, ini kita sampai di level tertinggi dari konsep kualitas. Kualitas itu bukan lagi tugasnya satu tim quality control aja, ini adalah sebuah filosofi yang harus meresap ke seluruh bagian perusahaan. Coba kita lihat perjalanannya. Dulu itu simple banget, cuma ngecek barang di akhir lini produksi, namanya inspeksi. Terus berkembang lagi, jadi ada tim khusus. Habis itu, fokusnya geser lagi. Jadi gimana caranya mencegah dari awal di dalam prosesnya. Dan puncaknya, manajemen kualitas total. Di mana kualitas itu jadi urusan semua orang, dari CEO sampai staf paling depan. Pilar-pilar ini jangan dilihat sebagai daftar checklist biasa ya. Anggap aja ini satu sistem utuh yang saling nyambung. Semuanya harus mulai dari atas, dari komitmen penuh para pemimpin. Terus, komitmen itu harus bisa memberdayakan setiap karyawan buat fokus ke pelanggan.
Dari situ, prosesnya diperbaiki terus-menerus, dan yang paling penting, semua keputusan diambil berdasarkan data, bukan kira-kira. Kutipan ini pas banget buat nangkep idenya. Orang yang tiap hari berhadapan langsung dengan pekerjaan, mereka lah yang paling tahu di mana letak masalahnya. Dan seringkali, mereka juga yang punya solusi paling jitu. Jadi, ngasih mereka suara itu kunci perbaikan. Jadi, intinya apa? Kualitas itu bukan proyek yang ada tanggal selesainya. Ini adalah sebuah pola pikir, sebuah komitmen tanpa henti untuk jadi lebih baik, yang dipimpin dari atas dan dianut oleh seluruh tim. Pada akhirnya, kualitas itu bukan garis finish, tapi sebuah perjalanan perbaikan yang tidak pernah berakhir. Pertanyaannya sekarang buat kita semua, baik dalam pekerjaan atau kehidupan pribadi, di mana kita akan memulai langkah perbaikan kita selanjutnya? Terima kasih sudah menyimak.